kalian semua untuk tahu lebih dalam tentang penyakit yang dekat dengan kita. Apa ya kira-kira? Ya, exactly. Diabetes mellitus atau yang akrab disebut dengan kencing manis. Ini bukan sekadar penyakit gula, tapi ini adalah ancaman serius yang harus kita kendalikan. Mari ikuti kami untuk menonton video edukasi ini hingga selesai. Kami yakin kalian semua akan termotivasi untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan. Diabetes mellitus, kelainan gula darah tinggi. Yang pertama ada definisi inti, kelainan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia kronis. Penyebab utama kerusakan pada sekresi insulin atau kerja insulin atau kombinasi keduanya. Yang ketiga ada dampak, gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik utama peningkatan kadar gula di dalam darah. Hormon kunci yang terlibat adalah insulin. Diproduksi oleh pankreas. Insulin berfungsi membawa glukosa dari darah ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Pada penderita DM, proses ini sangat mengganggu, menyebabkan glukosa menumpuk di dalam aliran darah. Diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh proses autoimun yang merusak sel penghasil insulin. Akibatnya terjadi defisiensi insulin absolut. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh resistensi terhadap insulin atau sel tubuh kurang sensitif dan disfungsi sekresi insulin. Jenis ini merupakan jenis yang paling umum terkait obesitas. Kemudian, diabetes mellitus gestasional merupakan intoleransi glukosa yang pertama kali muncul pada saat kehamilan. Secara umum, diabetes mellitus dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe utama. Tipe yang pertama terjadi pada saat usia muda dan membutuhkan terapi insulin seumur hidup karena sel tubuh tidak lagi memproduksi insulin sama sekali. Tipe yang kedua adalah jenis yang paling berkaitan dengan gaya hidup dan resistensi insulin. Kemudian tipe yang ketiga adalah diabetes mellitus gestasional, terjadi sementara pada saat kehamilan. Teman-teman, tahu nggak sih apa saja faktor risiko penyebab diabetes mellitus? Nah, faktor ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada tipe yang ke-1, dikarenakan riwayat keluarga yang mempunyai diabetes tipe 1. Kemudian usia anak atau remaja. Tipe yang kedua dikarenakan obesitas atau berat badan berlebihan, kurangnya aktivitas fisik, usia lebih dari 45 tahun, hipertensi, dan juga kolesterol tinggi. Faktor yang terakhir yaitu gestasional, dikarenakan obesitas sebelum hamil, usia ibu lebih dari 25 tahun, riwayat melahirkan bayi 4 kg, dan juga PCOS. Diabetes tipe 1 ini biasa dipengaruhi oleh genetik dan autoimun. Kita tidak bisa mencegahnya dengan diet, tapi kita harus waspada jika ada keluarga yang memiliki diabetes tipe 1. Diabetes tipe kedua ini adalah cerminan gaya hidup yang tidak sehat. Resiko terbesarnya yaitu obesitas dan malas bergerak. Faktor ini yang paling besar untuk kita ubah. Faktor yang ketiga yaitu diabetes gestasional. Faktor ini adalah resiko yang terjadi selama kehamilan yang sebelumnya ibu hamil itu memiliki riwayat diabetes atau melahirkan bayi besar. Intinya, untuk diabetes mellitus tipe kedua dan gestasional, pengendalian berat badan adalah fungsi paling utama. Klasifikasi diabetes mellitus. Diabetes tipe 1, kerusakan sel beta pada pankreas yang menyebabkan defisiensi insulin. Diabetes tipe 2, resistensi insulin dominan, diikuti defek sekresi insulin relatif. Diabetes mellitus gestasional, intoleransi glukosa yang muncul pada saat pertama kali kehamilan. Jenis spesifik lainnya, contohnya seperti diabetes yang diakibatkan oleh obat-obatan dan penyakit genetik tertentu.
Setelah mengetahui jenis-jenisnya, mari kita lihat klasifikasi formalnya. Klasifikasi ini dapat membantu dokter menentukan jenis terapinya. Diabetes tipe 1 memerlukan insulin mutlak. Diabetes tipe 2 adalah kombinasi dan resistensi. Diabetes gestasional memerlukan kontrol ketat pada saat kehamilan. Klasifikasi ini penting agar penanganan tepat sasaran sesuai akar penyebabnya. Kerusakan ketika glukosa menjadi toksin. Yang pertama, peran insulin, yaitu sebagai kunci yang memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel yang untuk diolah menjadi energi. Yang kedua, yaitu DM terjadi akibat gangguan pada fungsi kerja ini yang disebut dengan resistensi dan defisiensi. Dan yang ketiga, yaitu konsekuensi glukosa menumpuk di darah yang disebut dengan hiperglikemia dan merusak pembuluh darah kecil yang disebut dengan mikrovaskular dan pembuluh darah besar yang disebut dengan makrovaskular. Sekarang mari kita pahami bagaimana DM dapat merusak tubuh. Semua energi berasal dari makanan dan dipecah menjadi glukosa. Insulin adalah kunci untuk membuka sel agar glukosa bisa masuk. Jika kunci ini rusak atau tidak ada, glukosa tersesat dan menumpuk di pembuluh darah. Tumpukan gula yang tinggi ini lama-kelamaan akan merusak dinding pembuluh darah yang kita sebut sebagai vaskulopati. Kerusakan inilah yang memicu komplikasi fatal seperti gagal ginjal, kebutaan, dan stroke. Makan adalah trias pola atau 3P. Yang pertama adalah poliuria yang sering merasakan ingin buang air kecil. Polidipsia adalah rasa haus yang berlebihan. Fagia adalah merasa mudah lapar. Ada juga gejala lainnya yaitu cepat lelah, penurunan berat badan cepat, kesemutan, luka sulit sembuh, dan infeksi berulang. Gejala klasik diabetes mellitus sering disebut dengan trias pola. Sering kencing disebabkan karena ginjal berusaha mengeluarkan kelebihan gula. Faktor ini memicu rasa haus yang berlebihan. Sering lapar terjadi karena sel tubuh tidak mendapatkan energi meskipun sudah makan. Jika gejala ini sering dialami, disarankan segera melakukan pemeriksaan glukosa darah untuk deteksi dini. Terapi gizi medis atau TGM memiliki tujuan utama diet, yaitu untuk membantu menjaga kadar glukosa darah mendekati normal dan juga untuk mempertahankan berat badan ideal. TGM memiliki syarat diet yang berpola 3J. Yang pertama, jadwal makan teratur dan tepat waktu. Yang kedua, jumlah kalori yang disesuaikan dengan kebutuhan 50 sampai 65% KH kompleks. Yang ketiga, yaitu jenis utamakan makanan tinggi serat, hindari gula murni dan juga lemak jenuh. Diet atau terapi gizi medis adalah pilar pertama dan fundamental dalam penata laksanaan diabetes mellitus. TGM harus memenuhi gizi seimbang dengan 3 pola, yaitu jadwal, jumlah, dan jenis. Penting untuk mengutamakan karbohidrat kompleks yang dicerna setelah makan untuk menghindari kadar gula naik setelah makan. Disiplin diet adalah kunci utama keberhasilan dari diabetes mellitus. 6. Upaya pencegahan diabetes mellitus menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, pola makan sehat. Batasi konsumsi GGL, gula, garam, dan minyak dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, aktivitas fisik. Berolahraga minimal 150 menit per minggu atau 30 menit per hari. 3. Pertahankan berat badan ideal. Yang keempat, cek kesehatan rutin secara berkala. Dan yang kelima adalah enyahkan rokok, batasi alkohol. Dan yang terakhir, mengelola stres dengan baik. Pencegahan diabetes mellitus sangat mungkin untuk kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 6 langkah strategis ini bertujuan untuk memodifikasikan gaya hidup sehat. Aktivitas fisik yang dilakukan juga dapat meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin
dan juga dapat membantu glukosa untuk masuk ke dalam sel secara lebih efisien. Selanjutnya, mengelola berat badan ideal secara langsung dapat mengurangi resiko terhadap resistensi insulin, dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat adalah benteng terbaik bagi tubuh kita. Langkah pengobatan DM. 4 pilar penata laksanaan DM. Yang pertama, perubahan pola hidup, diet dan latihan fisik. Yang kedua, edukasi dan pemantauan pemeriksaan gula darah mandiri HbA1c berkala. Yang kedua, terapi obat oral, contoh metformin. Yang keempat, terapi insulin, wajib pada tipe 1, digunakan pada tipe 2 jika target gula tidak tercapai. Pengobatan DM adalah strategi terpadu yang didasarkan pada 4 pilar. Selain pola hidup sehat, pemantauan gula darah termasuk tes HbA1c yang menunjukkan kontrol rata-rata 3 bulan sangat diperlukan. Obat-obatan dan insulin diberikan untuk membantu tubuh mencapai target glukosa darah yang aman. Tujuan utama pengobatan adalah mencegah komplikasi jangka panjang. Diabetes mellitus adalah kegagalan kontrol gula darah akibat masalah insulin. Kunci kontrol kepatuhan pada 4 pilar terapi diikuti oleh disiplin gaya hidup atau J3 dan olahraga. Penting, pengendalian gula darah yang ketat adalah salah satu cara untuk mencegah kerusakan organ vital seperti ginjal, mata, jantung, dan saraf. Jadi dapat disimpulkan bahwa diabetes mellitus adalah penyakit yang membutuhkan kedisiplinan yang tinggi. Kegagalan dalam mengontrol gula darah akan berujung pada komplikasi yang mengancam jiwa dan kualitas hidup. Pengendalian diabetes mellitus adalah upaya seumur hidup yang melibatkan pola pikir dan kebiasaan. Kuncinya adalah dengan edukasi dan kepatuhan. Kita sudah melihat kejamnya diabetes mellitus yang tidak terkontrol, dimulai dari amputasi, cuci darah seumur hidup, hingga kebutaan. Apakah kita akan membiarkan itu terjadi? Tentu tidak. Masa depan kita terlalu berharga untuk ditukar dengan makanan manis dan kemalasan. Lindungi orang yang kita cintai, buktikan bahwa kita mampu mengendalikan gula darah. Jangan biarkan diabetes mellitus merenggut senyum dan waktu yang kita miliki. 3. Mari ambil kendali untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan